warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah beberapa kali kita tidak hadir ya. Saya tidak hadir dalam majelis ini. 2 kali ya, kita lu aja kali enggak. Oh iya, sudah 2 kali saya tidak hadir dalam majelis ini, dan waktu itu ada ustazah saya gantiin sama teman saya ya. Maka ini sudah banyak kita ketinggalan materinya berarti. Ya, ini suara saya jelas Bu? Jelas ya? Aduh, saya kalau udah 2 kali libur tuh yang mana lagi ya? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mau gak mau ibu harus dapat materi ini terkait dengan apa yang dibolehkan dan apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Kalau nggak salah sampai di situ ibu belum dapat materinya belum? Belum? Entah belum, entah lupa. Oh belum. Oke, kita akan membahas persis karena kita udah ketinggalan materi sebenarnya tentang apa yang dilarang dan apa yang dimakruhkan serta apa saja yang membatalkan ibadah sholat kita. Apa tujuan kita membahas ini? Supaya kita benar-benar ngerti detail terkait dengan bab sholat. Karena kenapa? Karena sering saya sampaikan kepada kita semuanya, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun, tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kalau ibu nanti ketemu situasi seperti ini, ibu nggak perlu membatalkan sholatnya. Ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Oke, saya ulang ya. Ada yang dibolehkan dalam sholat, ada yang dimakruhkan, dan ada yang diharamkan. Oke ya. Nah, kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama adalah apa saja yang dibolehkan di dalam ibadah sholat kita. Yang pertama adalah dibolehkan membaca mushaf di dalam sholat. Ibu-ibu, mushaf Al-Quran yang full bahasa Arab
itu boleh dibaca ketika ibu dalam keadaan sholat. Ibu tinggal cari Al-Quran yang besar, ibu taruh di meja seperti meja saya ini, lalu kemudian ibu bentangkan sejadah, lalu kemudian ibu sholat, lalu kemudian boleh menengok mushaf itu saat ibu sholat. Setelah waladhdallin, supaya nggak kul terus, maka ibu boleh membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, cuman hanya saja misalnya nih setiap hari Jumat, Kamis, misalnya nih setiap hari Jumat, Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, kan kita disunahkan memperbanyak membaca Al-Kahfi, betul? Daripada ibu terduduk membaca Al-Kahfi yang sepanjang itu, ibu boleh menyelesaikannya di dalam sholat. Tinggal ibu baca saja, atau ibu pegang saja Qur'annya, itu boleh. Oke? Kok tercengang-cengang? Tercengang aja. Bisa dipegang aja, nggak masalah. Ya, atau diletakkan di atas meja. Ya, kan cari Quran yang besar, letakkan di atas meja, ibu bentang sejadah, lalu ibu tegak, bisa, nggak apa-apa. Oke, suara jelas ya. Nah, yang kedua, boleh hukumnya menangis di dalam sholat dengan dan atas dasar apapun. Kalau ibu dalam sholat itu, ibu menangis, ibu meraung, ibu merintih, itu boleh. Sholat wajib boleh menangis, nggak apa-apa. Hah? Dalam sholat ini ceritanya nih, coba ya. Ini masih teringat lapek tadi. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah boleh membaca mushaf atau Al-Quran di dalam sholat. Clear? Clear ya? Yang kedua, boleh hukumnya menangis, meraung, merintih di dalam sholat. Orang-orang yang rajin nangis itu ciri-ciri orang yang punya keimanan yang bagus. Karena kenapa? Kalau ada orang mendengar ayat Quran dia santai aja, mendengar bacaan Quran dia slow aja, nggak bergetar hatinya, justru dia itu bukan ciri orang beriman. Jadi kalau ibu sering menangis di dalam sholat, merintih karena membaca ayat Al-Quran, apalagi karena ibu tahu artinya, itu sah, dibolehkan di dalam sholat. Cuma nanti kalau ibu nangis, ibu boleh menghapus air matanya dengan mukena. Setelah itu mukena nggak dicuci nggak apa-apa. Ya, seminggu pun nggak dicuci nggak apa-apa. Karena air mata itu kotor tapi tidak najis. Atau ibu ingin menghapus air matanya itu pakai tangan, tidak apa-apa, asal ibu pastikan tidak nampak auratnya. Karena ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya, justru dia nyaman menangis di dalam sholat. Kalau ada di antara kita yang kalau imam panjang bacaan imam, sakit hati kita, itu belum khusyuk deh gitu. Panjang betul imamnya, nggak jelas, ngangu-ngangu aja. Takkan sholatku di situ lagi, ngapa imamnya ngangu-ngangu tetele. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, itu ciri sholatnya tidak khusyuk. Jadi justru menangis dalam sholat itu bagus. Dia gini bu, khusyuk itu harus dilatih. Pertama, kita pelan-pelan tahu dulu arti bacaan sholat kita. Lakukan sholat awalnya berat, lama-kelamaan konsisten, lama-kelamaan terbiasa, lama-lama baru menikmati. Khusyuk nggak bisa sehari 2 hari, butuh waktu berbulan, menahun. Karena khusyuk itu ada tingkatannya. Tingkatan khusyuk Rasul, tabi'in, sahabat, ulama, dan seterusnya. Nah, jadi kalau panjang baca imam mengamuk kita, itu belum khusyuk lagi.
Oke? Jadi menangis dalam sholat nggak ada masalah. Lap aja air mata pakai mukena, atau ada flu, lap aja flunya pakai tangan atau pakai tisu, kita bawa dalam sholat tuh nggak apa-apa. Oke? Boleh nangis dalam sholat, boleh, malah bagus. Yang ketiga, boleh hukumnya dalam situasi terdesak. Ini kalau terdesak, menggendong anak dalam sholat. Jangan mentang-mentang boleh setiap sholatnya digendong anak tuh. Ini situasi tertentu. Saya sering ceritakan ini. Suatu ketika Rasul punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini adalah cucu Rasulullah. Suatu ketika Rasul memimpin sholat jemaah jadi imam, sahabat jadi makmumnya. Lalu waktu sujud Rasulullah lama betul sujudnya. Lalu bertanyalah sahabat, "Ya Rasul, kenapa kau lama betul sujudnya ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? "Tadi waktu aku sujud, ada Hasan dan Husain main di kepalaku. Aku biarkan mereka puas bermain. Setelah itu baru aku gendong mereka." Ini dalil boleh menggendong anak di dalam sholat. Rasul juga pernah punya anak namanya Fatimah. Fatimah tegak di paha Rasul. Rasul bawa tegak, Rasul bawa ruku, Rasul bawa sujud. Boleh kok bergerak lebih dari 3 gerakan karena anak. Makanya ibu-ibu yang sudah sering pergi umroh, ibu akan terbiasa dengan pemandangan orang-orang sholat sambil gendong anak. Kadang-kadang dia ada jual ikatan anak. Diikatkannya tali di pinggang, nanti dilengketkannya ke pinggang anaknya. Berlari anaknya, ditahannya di sini, lari ke situ, ngeper lagi balik. Ya, bahkan anaknya ditidurkan di depannya. Waktu anaknya menangis, diambilnya susu, dicucukkannya ke mulut anaknya. Kadang-kadang anaknya ditaruhnya di gerobak, lalu kemudian menangis, anaknya diambilnya bola, dia lempar supaya anaknya bermain. Gendong anak saat sholat itu boleh. Orang Indonesia aja yang agak alay. Jadi lagi sholat, anak menangis, langsung habis sholat dicubit. Cus, mantap rasanya. Pukul, saya sering sekali menengok anak dipukul oleh orang tua yang tak mengerti. Terutama saat sholat Idul Fitri. Coba, anak menangis, datang maknya, cubit tipis. Aduh, pedih. Terus waktu besar dia pengen jadi anak soleh. Mana bisa? Nggak bisa itu. Yang ada dia nggak suka nengok orang sholat. Waktu makku sholat aku dipiyuah. Dipiyuah, sakit tuh. Kadang-kadang entah lah ya. Hah? Dipiyuah. Dipiyuah. Dipiyuah itu dicubit kecil. Sakit luar biasa. Udah dicubitnya kecil sikit, dipukulnya pula pantat. Bam. Dah, besok dia pengen anaknya jadi anak yang soleh. Nggak cocok ya. Nggak bisa. Ini poin keempat. Poin keempat. Ibu tanyakan poin keempat. Saya udah terbayang pertanyaannya. Nomor tadi satu apa? Hah? Mushaf. 2 menangis. 3 menggendong anak. Yang keempat yang ibu tanyakan, kucing. Bagaimana kalau kita sholat kucing mengganggu kita? Kucing itu memang makhluk aneh. Kita ndak sholat, dia santai aja, cuek aja. Waktu kita sholat, dijadikannya godok tempat sholat kita tuh. Bisa pula balik sejadah kita dibuat ya. Kadang-kadang manjat-manjat dia ke mukena kita. Jangan dibatalkan sholatnya. Jangan ajak pula dia ngomong, "Woi, apa kok?" Ajak. Biarkan saja. Kalau dia naik ke sini, biarkan saja. Jangan sampai dia terjatuh. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri.
Jangan dipukul pula kucingnya. Kalau digeser kan Ustaz. Nggak usah, ibu yang menggeser. Ibu yang menggeser. Nggak boleh menyakiti hewan peliharaan kecuali dia ada najis. Misalnya ada sisa pup, itu batalkan sholat ibu. Semua harus ibu ganti. Jadi nggak boleh berpikirkan. Nggak boleh. Ibu yang harus minggir. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak di kiri, arahkan sujud ke kanan. Ya, saya juga nggak terlalu tahu kenapa kucing itu suka sekali main saat kita sholat. Dah, siapa lagi yang mau bertanya? Nomor 5. Boleh hukumnya bersin, batuk, berdahak, flu dalam sholat? Kecuali kalau keluar pipis. Batuk, keluar pipis. Batal karena pipis, bukan karena batuk. Nanti kalau sholat celananya nggak boleh dipakai lagi. Ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau ibu pergi keluar rumah, bekerja di luar, lalu kemudian saat ibu bekerja di luar itu, ibu misalnya kerjanya di luar ya, saat ibu bekerja di luar itu, misalnya dari pagi sampai sore gitu ya, ibu bekerja di luar, jam 10 ibu misalnya batuk lalu ibu terpipis. Zuhur nggak bisa pakai celana dalam tuh lagi, buka celananya, sholatnya. Sering saya candain, tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Nomor 5. Marah-marah aja, iya. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6. Boleh sholat berpindah kiblat saat kita tahu sholat kita batal. Saat kita tahu kiblat kita salah. Misalnya nih, saya sholat asar, katakanlah di penginapan. Di penginapan itu, di lantainya kadang-kadang ada bacaan arah kiblat, ya kan? Saya sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya. Baru sholatnya 2 rakaat, nampak rupanya arah kiblatnya salah. Maka saya cukup berputar saja. Putar saja, tinggalkan sejadahnya, jangan dibawa pula. Berputar saja. Atau kawannya negur, "Hui, salah kiblat oi. Situ Jangan dibatalkan." Ibu jawab pelan, "Slow lah, jangan." Slow apa? Jangan. Ibu nggak perlu ngulang. Ibu cukup berpindah saja arah kiblatnya. Kalau sudah selesai Ustazah, Ya. Terus masalahnya ndak itu saja. Masalahnya adalah kami tahu kiblat kami salah waktu sholatnya udah selesai. Udah selesai sholat, baru tahu kiblatnya salah. Maka caranya adalah yang pertama, kalau ibu sudah berusaha tahu arah kiblat ternyata salah juga, ibu tidak wajib untuk mengulangnya karena ibu udah berusaha. Tapi kalau ibu tidak ada usaha mencari tahu arah kiblat sebelum sholat, maka ibu wajib untuk mengulangnya selagi masih ada waktunya. Oke? Dah, saya ulang ya. Kalau salah arah kiblatnya dan ketahuannya di dalam sholat, sedang sholat, tinggal ibu putar aja badannya. Tapi kalau ibu tahunya salah arah kiblatnya setelah sholat, tengok dulu sebelumnya tadi ada usaha nggak untuk mencarinya. Kalau ada usaha untuk mencari arah kiblatnya, maka ibu tidak perlu ngulang. Tapi kalau nggak berusaha, ibu wajib mengulangnya selagi masih ada waktu sholat. Oke? Selanjutnya nomor 7. Boleh hukumnya membunuh binatang berbisa saat sholat. Misalnya ibu lagi sholat,
Lalu kemudian saat ibu sholat, ada binatang berbisa. Ibu tokok dulu, cus. Mati dia, lanjutkan sholatnya tanpa perlu mengulangnya. Ya, tentu dicari alat penokoknya dulu. Cari alat penokoknya dulu. Asal jangan berbahasa Indonesia. Jangan berbahasa. Terus sholat, lanjutkan. Sama dengan gini, anak. Kita lagi sholat, lari anak keluar, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Nggak perlu ulang dari awal. Kecuali ibu ngomong. Kalau ngomong ulang. Misalnya ibu lagi sholat nih, nengok anak mau terjelungkang dia dari tempat tidur. Pergi ibu dulu, ibu taruh dia ke tengah, ibu lanjutkan sholat. Jangan ibu ngomong. Kalau ibu ngomong nggak ngomong, batal ya. Oke? Cukup? Kemudian boleh hukumnya berpindah tempat karena situasi darurat. Misalnya kita lagi sholat, terkejut, boleh pindah kalau dia terkejut. Oke? Dah, yuk simpulkan dulu sebelum masuk yang dimakruhkan dalam sholat. 1, membaca Quran boleh. 2, menangis. 3, gendong anak. 4, binatang peliharaan. 5, flu batuk asal nggak keluar pipis. 6, pindah tempat dalam darurat. 7, membunuh binatang berbisa. Clear? Yuk lanjut yang kedua. Apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat? Makruh artinya dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik tapi sholatnya sah. Kalau ibu kerjakan sholatnya sah. Saya ulangi, makruh dalam sholat dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau dikerjakan sholatnya sah. 1, makruh hukumnya memejam mata saat sholat. Sholat nggak boleh merem. Makruh. Sholat itu buka matanya. Makruh. Tapi sah. Cuman makruh saja. Yang kedua, makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat tuh harus buka bibir. Suatu ketika Rasul pernah ngomong kepada sahabat. Apa kata Rasul kepada sahabat? Iqra sholaita, ka ulang sholatmu. Ditanya lagi, Iqra sholaita, ka ulang sholatmu. Ditanya lagi, Iqra sholaita, ka ulang sholatmu. Lalu sahabat bertanya, kenapa kau suruh ulang aku sholatku ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Jenggotmu tak bergoyang, mulutnya tidak bergerak. Ulang sholatnya. So, sholat itu buka mata, buka bibir. Tidak boleh tutup mata, tutup bibir. Atau kalau nanti. Yang ketiga, makruh hukumnya menahan buang angin garis miring kentut saat sholat. Kalau saya bilang buang angin nanti salah paham. Kita langsung aja lah, belajarlah namanya. Kentut dalam sholat. What the meaning kentut? Jadi kalau ibu mau buang angin alias kentut nama lainnya adalah kalau ibu mau buang angin dan kentut ibu tahan dalam sholat, makruh. Allah tak suka. Tapi kalau ditahan juga makruh, Allah tak suka. Tapi kalau dikeluarkan kentutnya, sholatnya batal. Kalau ditahan, sholatnya sah. Tapi menahannya makruh. Jadi kentut itu gitulah, dia misteri. Dibuang sayang, ditahan menggelisahkan. Jadi menahan kentut dalam sholat, menahan kentut dalam sholat itu hukumnya makruh. Tapi kalau ditahan, sholatnya sah. Kalau dibuang, batal. Ditahan, sah.
Tapi makruh. Itulah tuh ada meaning of kentut itu. Payah kita dibuatnya. Nah, batas si kentut ini membatalkan sholat kita adalah kenalan dulu dengan kentut ini. Masa ibu nggak kenal sama dia ganggu ibu terus. Jadi batas kentut itu adalah salam ke kanan, salam ke kiri, kentut nggak apa-apa. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sah sholatnya, berhasil. Yang ke kiri tidak perlu lagi. Oke. Tapi kalau Assalamualaikum, ulang lagi sholatnya. Harus kenal dulu dengan kentutnya, baru tahu hukumnya. Tapi sebenarnya sahabat itu pernah bertanya loh sama Rasul, ya Muhammad, ash'ur ad-dahr, saya selalu merasa-rasa kentut. Jadi kalau ada ibu yang selalu merasa-rasa kentut, kok kayak kentut ya, kok kayak kentut ya, kok kayaknya kentut ya, itu sebenarnya sudah pernah dilakukan, ditanyakan oleh sahabat sebelum ibu lahir. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku kok selalu merasa kentut ya. Tapi merasa aja. GR sama kentut ya. Merasa aja, dia tidak ngapa-ngapain, kita ngerasa aja. Apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan sholat? Kemudian Rasul bilang apa? Lanjutkan sholatmu sampai kau dengar bunyinya dan kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, karena masalahnya ada kentut ini tak terdengar, tak terbau. Tunggu. Maksud dari ayat ini ada maksud dari hadis ini adalah bahwa lanjutkan sholatmu selagi tidak ada bukti, tidak terasa, tidak yakin bahwa engkau kentut, berarti itu bukan kentut. Tadi siang ada jemaah saya bilang, Ustazah, tapi kalau kita kayaknya kentut, lebih baik kita ambil wudhu lah, kan kita hati-hati. Nggak gitu kalau urusan si kentut ini. Kalau kentut itu, kalau cuman merasa-rasa aja, jangan ngambil wudhu, jangan, karena itu bukan kentut. Sampai kita benar-benar yakin bahwa itu kentut, terasa dia keluarnya, walaupun tak bunyi, tak berbau. Urusan kentut ini beda nih. Urusan kentut ini beda. Kalau yang lain kita lebih milih hati-hati. Karena kentut itu kalau kita ngambil wudhu lagi, kentut lagi, ngerasa lagi, nanti takutnya setan makin menggoda kita. Jadi jangan kau batalkan sholatmu sampai kau dengar bunyinya atau tercium baunya. Atau maknanya adalah jangan kau batalkan selagi kau nggak yakin. Oke? Nah ini kentut ini mesti harus clear. Karena kalau nggak bertanya aja terus. Terlalu detail pula jemaah bertanya. Nah permasalahannya adalah gimana kalau kita di dalam sholat berjemaah. Lalu banyak orang yang lebih menahan kentutnya karena takut safnya batal. Saran saya batalkan aja, ambil wudhu lagi, nanti biarkan orang bergeser. Kalau orang tuh nggak mau bergeser, habis sholat kan kita bisa kembali lagi. Syukur-syukur masih dapat 27 derajat berjemaah. Clear? Sudah kenal sama kentut? Paham ya? Ini kalau nggak clear susah kita karena itu keseharian. Oke? Yang ketiga. Hah? Nomor 4. Makruh hukumnya menguap dalam sholat. At-tumata minasyaitan. Menguap itu bagian dari godaan syaitan. Kenapa? Bukan berarti yang menguap adalah setan. Tetapi menguap itu disukai setan.
Maka kalau menguap dalam sholat itu mesti ditahan. Riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau lagi menahan nguap saat sholat sampai merah mukanya. Kita terbalik, membuka uapan sampai merah pula mata kita. Karena sunnah nguap itu ditahan, karena kalau dibuka dia akan nguap terus. Karena nguap itu juga sesuatu yang menular. Coba ibu nguap, teman ibu nguap juga itu. Karena ada beberapa hal yang menular. Pertama ketawa itu nular. Ketawa satu, ketawa semua. Yang diketawakan tak tahu, pokoknya galak orang galak lawak. Yang digalak orang lawak. Yang kedua, yang menular itu adalah nangis. Sedih itu menular. Pernah ndak ibu nengok teman ibu nangis? Ibu ndak tahu masalahnya. Ibu nangis juga. Janganlah nangis. Ngapa gitu? Nangis juga aku nanti. Dia ndak tahu masalahnya. Nangis juga dia. Nangis itu menular. Termasuk menguap menular, tepuk tangan menular. Pernah ibu dalam suatu acara orang tepuk tangan, ibu lagi cerita, tepuk tangan orang ibu tepuk tangan juga. Ibu tidak tahu apa ini tepuk. Itu menular. Tadi bahas apa? Kok tepuk tangan pula jadinya? Nguap, nguap. Ya, jadi nguap itu ditahan. Ya, ditahan. Terutama kata ibu tadi sholat subuh. Jadi subuh itu memang beda perlakuannya. Pertama usahakan mandi dulu sebelum subuh. Setelah mandi, tidak selesai dengan mandi aja. Sunnahnya Rasul minum air dulu. Bukan sebelum mandi, setelah mandi. Setelah mandi minum air hangat, baru sholat. Tidak bisa subuh itu langsung ambil wudhu ala kadarnya langsung sholat. Tidak bisa itu, ngantuk itu sudah. Oke? Harus ciptakan suasana bersiap ingin ibadah. Sholat subuh, mandi dulu. Atau wudhu betul-betul cuci. Minum air hangat dulu, baru bismillah sholat. Ibu dulu kan waktu belum nikah sama bapak luar biasa persiapan ketemu bapak kan. Berganti warna hijau tidak mantap, ganti warna pink, pink tidak mantap, ganti warna hitam. Bertemu manusia persiapan luar biasa. Masa bertemu Allah nggak siap-siap? Jadi harus minum dulu air panas, air hangat, jangan yang menggelegar ya. Minum siap-siap ketemu Allah itu dengan hikmat. Nah, menguap ini banyak juga terjadi kalau kita dalam keadaan baca Quran. Baca Quran mengantuk. Saya aja sering dijapri teman saya, Nel, aku mau baca Quran tiap hari, tapi kok mengantuk tuh suka baca Quran ya. Kalau mengantuk dan menguap saat baca Quran, biasanya ada dua indikatornya. Pertama, tengok dulu, apakah mengantuk itu karena kondisi fisik atau karena si setan. Jangan sedikit setan disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Jadi coba ditengok dulu. Kira-kira apakah kita belum ketemu waktu yang tepat baca Quran? Caranya gimana? Ketemukan waktunya. Coba dulu baca Quran habis subuh 10 hari. 10 hari tiap hari baca Quran habis subuh, tekan tuh terus. Berarti bukan itu waktu yang baik buat ibu. Coba dulu habis asar. Kalau habis asar tuh ibu baca Quran ngantuk juga. Berarti bukan itu waktu untuk ibu yang paling baik. Misalnya habis maghrib ngantuk juga, berarti bukan itu. Mau tidur mengantuk juga, itu ndak ibu, itu memang setan itu. Jadi kalau mengantuk terus saat kita dalam keadaan baca Quran, itu banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar kita terlindung dari godaan setan. Majelis taklim terkantuk, solat terkantuk, habis baca Quran hilang antuk, itu dalam bahaya itu. Sampai ada teman saya bilang, Nel, aku baca Quran tuh ngantuk, sampai dia kasih guyon, wih kalau kita mau tidur tak bisa tidur baca Quran terkantuk tuh, bayangkan tuh, luar biasa.
Ada orang yang ngomong kayak gini sama saya, tapi memang fakta. Begitulah. Tapi saya bingung juga. Idealnya setan itu takut loh dengan orang yang baca Quran. Kok bisa ibu baca Quran setan tak takut? Profesor setannya. Yaudah yuk kita lanjut. Makruh hukumnya sholat saat makanan tersedia dan perut lapar. Makan dulu. Santuang nulikan patin. Syaratnya ada dua. Makanan tersedia, perut lapar. Kalau makanan tersedia, perut tak lapar, tidak. Dulu kan sholat. Tapi makanan tersedia, perut lapar, gas dulu gigi 4, makan. Kan ada sunnah dalam makan, tidak boleh terlalu kenyang. Aisyah menyiapkan Rasulullah makan. Lagi azan, Rasulullah terus makan. Orang udah sholat, Rasulullah terus makan. Ya Muhammad, kenapa engkau masih makan? Padahal udah waktunya sholat. Aku selesaikan dulu fisikku karena perutku lapar, baru aku bisa sholat dengan tenang. Dah? Nah ini hal yang makruh dalam sholat. Terakhir yang makruh dalam sholat adalah bergerak lebih dari 3 gerakan tanpa sebab. Jadi kalau ibu gatal, ibu tekannya 2 kali aja. Cus, cus. Tidak boleh garu, makruh. Tidak batal tapi makruh. Oke? Dah. Yuk sekarang yang membatalkan sholat dan diharamkan dalam sholat. Tunggu dulu, masih ada yang makruh. Makruh adalah, makruh hukumnya berlari-lari ke masjid saat udah terlambat. Misalnya ibu terlambat dalam sholat, ibu lari-lari ke masjid, itu makruh, tidak boleh. Kita kayak orang nggak berilmu nanti. Jadi kalau udah telat sholat, jalan kaki biasa aja lah. Di Mekah, Madinah jalan kaki biasa aja. Karena terburu-buru dalam sholat itu makruh. Itu tidak boleh. Dalam sholat kayak gitu. Wih panas. Oke? Sekarang apa yang membatalkan dan yang tidak dibolehkan? 1. Batal sholat kalau senyum atau tertawa. Ibu pernah sholat misalnya, suaminya guyonin ibu. Ibu tahan senyum tuh, nggak bisa, batalkan aja. Sholat diganggu sama kawan, pengen ketawa, batalkan aja. Keluar hadas, nampak aurat secara jelas, itu batal. Misalnya ibu lagi sholat, pakai mukena parasut, pas sujud langsung mukenanya terbang, jungkil balik, itu batal. Jangan dibalikkan, sholat dilanjutkan, jangan. Ada kipas, salto dia, batal. Ibu pakai kain sarung, di dalamnya cuma pakai celana Hawaii daster singkat, terjatuh kain sarungnya, jangan ibu tarik aja, itu sudah batal itu. Ditarik, diikat lagi, nah, jangan. Apa saja yang diharamkan dalam sholat yang terkait dengan sholat? Tidak boleh lewat di depan orang sholat sedikit pun, tidak boleh. Setan tertawa, Muhammad menangis. Jadi gimana cara lewat di depan orang sholat? Caranya adalah orang sholat biasanya ada sejadah, maka boleh lewat di atas sejadahnya. Di atas sejadahnya, di depan sejadahnya.
Paham? Paham? Kalau dia nggak ada sejadah, biasanya dia akan naruh tas di depannya. Maka boleh lewat di depan tasnya. Kalau nggak ada sejadah, nggak ada tas, dia juga nggak ada pena, nggak ada handphone yang dia taruh di depannya, maka kita yang menaruhnya. Sap, taruh dulu, baru lewat, baru ambil lagi. Iya, cuman ada sebagian masjid tuh yang menyediakan sutra. Tapi jarang ya. Tapi tadi siang saya ngaji di Masjid Baitul Muktamar, ada sutra yang disediakan. Jadi ada pembatas dari kayu setiap kepala. Itu jauh lebih aman. Cuman kalau nggak ada sutra, sutra itu pembatas lah ya. Kalau nggak ada, kita yang menaruh, kita lewat, kita taruh lagi. Paham? Memang tidak boleh, kecuali di Mekah, Madinah itu boleh. Dan boleh juga dalam situasi terdesak dan mendesak. Misalnya batal wudu kan terpaksa lewat di depan orang sholat. Cuman saya udah sering sampaikan dan sarankan, kalau bisa sejadah ini dijarakkan agak 30 cm dari depan ke belakang ini loh. Sehingga kalau ada orang kentut, buang angin, pipis, dia lewat tidak nginjak sejadah. Cuma rata-rata masjid kita menyatu kayak gini sejadahnya. Jadi susah kita. Maunya dia ada jarak 30, ya satu marmar lah. Satu perselin ukuran 30 kan. Nah, jadi dia bisa lewat. Kalau kayak gini orang ragu. Si kentut tadi bingung nih mau lewat. Aduh, aku mau lewat depan orang sholat. Tuh bayang ceramah ustazah pula. Katanya kalau kentut keluar. Kalau keluar haram pula lewat di depan orang sholat. Bingunglah si kentut tadi. Makanya harusnya dijarahkan. Kasihan kita sama dia. Oke? Nah, terima kasih ya. Oke, demikian dari saya. Kalau ada mau tanyakan silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Ini apa di luar apa? Jadi saya mau tanya tentang sholat tahajud. Kan sebaiknya sholat tahajud 2/3 malam. Sementara 2/3 malam sekitar jam 2 ke atas. Kalau misalkannya saya bangun jam 2 sholat tahajud, setelah sholat tahajud itu kan nanti tertidur. Tertidur tentu terlambat sholat subuh. Kalau seandainya saya bangun jam 4 saya mulai sholat tahajud, kemudian saya tunggu sampai sholat subuh, apakah mana yang lebih afdal? Bu, afdol ndak afdolnya tahajud itu bukan soal jamnya, tapi tidurnya. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Tahajud tuh batasnya dari habis isya sampai adzan subuh, bukan jamnya tapi tidurnya. Coba jawab. Habis isya ibu tidur. Jam 11 malam ibu terbangun. Ibu boleh tahajud? Sah? Afdol? Afdol? Afdol. Walaupun jam 11, karena ibu udah tidur. Betul. Bukan jamnya. Habis isya ibu nggak bisa tidur sampai jam 2 malam karena teringat masa lalu. Lalu jam 2 malam ibu bilang, aku sholat aja lah tahajud, tapi kan belum tidur. Sah? 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 Sah nggak? Afdal? Bagaimana jawaban besar saya ini? Ibu habis isya. Ibu habis isya. Ibu tidak tidur sampai jam 2 malam. Jam 2 malam ibu tahajud aja lah kata ibu. Sah? Sah. Afdal? Tidak, tapi sah. Jadi bukan standar, tapi soal tidur, bukan jamnya. Lalu ibu memilih untuk sholat tahajud mepet dengan adzan subuh. Jam 4, adzan subuh 4:05 kurang 10. Sah? Afdal? Lebih baik yang itu. Daripada ibu sholat jam 2 malam, lalu ibu tertidur subuhnya 5:30, lebih baik.
Lebih baik ibu sholatnya mepet-mepet azan subuh, nggak tidur lagi sampai subuh. Sah kok, afdal kok. Saya sampai sekarang masih seperti itu. Ya, saya masih seperti itu. Sampai detik ini kalau lagi banyak aktivitas. Jadi tahajudnya mepet adzan subuh sehingga nggak tidur lagi. Ya bisa kita ke masjid lebih awal, baru kita subuh di masjid, iktikaf sampai syuruq kan mantap. Daripada jam 2 tekalo subuhnya jam 6. Kan kalau ditanya yang paling bagus kan, ibu menyajikannya 2. Apa yang ibu sajikan? Jam 2 tahajud tertidur, subuhnya setengah 6. Atau jam 4 tahajud, subuhnya tepat waktu. Tentulah baik yang kedua itu. Oke? Dah. Balik kita lagi. Oh masih ada lagi. Kita kan sholat, ini kan yang ini kan melakukan tidak boleh. Kalau sholat kan kayak ini kan. Diusahakan bahwa sholat itu antara punggung tangan belakang dengan punggung tangan depan itu nyatu nih. Nih. Iya. Itu makanya ndak boleh pakai di dalam kayak gini. Di dalam. Kalau dilempet pakai kain nanti kan jadi nggak kelihatan. Tapi ini cuman afdolnya. Bukan berarti kalau dilempet sholatnya nggak sah. Karena menempelkan mukena tidak membuat sholatnya batal. Oke? Tahajud tutup witir 3 rakaat, 2 rakaat azan nggak bisa, nggak jadi tuh witirnya. Nggak, makanya kalau udah mepet azan, witirnya 1 kali aja, 1 rakaat aja. Iya. Kalau udah mepet azan, witirnya 1 rakaat saja ya. Cut aja langsung. Kalau azan udah nggak bisa. Ada lagi? Jadi kalau lain kali udah mepet adzan 1 rakaat aja witirnya. Oke? Mau kentut lagi? Oh, Ustazah, saya udah salam kanan, salam kiri, kentut lagi. Tapi ini ceritanya si kentutnya datang setelah sholat. Lalu saya mau zikir dan doa. Wajib wudhu lagi enggak? Enggak. Zikir dan doa tidak wajib wudhu. Sunnah wudhu. Itu beda. Jadi kalau ngambil wudhu dapat pahala sunnah. Enggak wudhu, zikir dan doanya sah. Beda. Wajib wudhu saat mau sholat. Kalau nggak wudhu saat sholat berdosa. Oke? Kalau nggak wudhu saat sholat kok berdosa? Kalau nggak wudhu saat sholat, sholatnya nggak sah. Lalu kemudian seketika setelah selesai sholat, salam kanan salam kiri, sholatnya selesai. Zikir dan doa kentut sunnah wudhu, nggak wajib wudhu. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah wudhu lah, enggak. Ini hukum. Wudhu dapat pahala, nggak wudhu nggak apa-apa. Memang ngeri serangan wudhu, serangan kentut ya. Oke. Kentut lagi. Menurut Imam Nawawi, membaca Quran sunnah wudhu, tidak wajib wudhu.